Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa pada hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan kita mengalami kelimpahan dari kasih karunia Allah. Dan inilah waktunya kita dapat merendahkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa mengurapi, memulihkan kami sehingga hati kami senantiasa terarah hanya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, urapi telinga kami. Kami memiliki hati yang taat dan lembut untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Allah tidak tinggal diam. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 25 ayat 1 sampai dengan 7. Nah saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Nubuatan melawan bangsa-bangsa. Nubuatan melawan Bani Amon. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya kepadamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa, dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Nah saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menutup matanya atas segala penindasan yang dialami oleh umatnya. Allah pasti akan menghakimi dan menyatakan penghukumannya. Kedaulatan Allah tidak terbatas untuk bangsa Israel sebagai umat pilihannya, tetapi juga berlaku untuk bangsa-bangsa lain, karena mereka juga adalah umat yang diciptakannya. Sebagai umat ciptaan Allah, bangsa manapun harus tunduk kepada norma-norma Allah. Pelanggaran kepada norma-norma ini dapat dijadikan sebagai dasar dari penghakiman
dan penghukuman Allah. Bangsa Edom dan Filistin yang dicatat di dalam pasal ini yang sangat membenci bangsa Israel. Keduanya juga tidak luput dari sasaran murka Allah. Kedua bangsa ini memang sungguhlah berbeda satu sama lainnya. Edom masih bersaudara dengan Israel karena keturunan Esau. Dan sejak permulaan Edom selalu memusuhi bangsa Israel. Bangsa Edom tidak mengizinkan orang Israel melewati daerahnya ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sepanjang sejarah Israel berulang kali Edom menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Israel. Bangsa Edom mendapat hukuman dari Allah karena mereka amat membenci bangsa Israel. Demikian juga dengan bangsa Filistin. Bangsa ini adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel di tanah Kanaan. Tuhan telah memerintahkan Israel ketika masuk ke tanah tersebut untuk memunahkan bangsa yang ada agar Kanaan dikuduskan. Tetapi bangsa Israel tidak taat dan sebagai akibatnya, Filistin menjadi salah satu bangsa yang terus-menerus membawa Israel jatuh ke penyembahan berhala. Dewa-dewi bangsa Filistin adalah godaan terbesar bagi Israel untuk berzinah secara rohani. Kedua bangsa tersebut karena sikap dan perilaku mereka terhadap bangsa Israel, mereka dihukum Tuhan dengan dahsyat, sedahsyat kejahatan mereka. Tuhan akan mengacungkan tangannya melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dari Teman sampai Dedan oleh pedang. Demikian juga terhadap bangsa Filistin. Tuhan akan melakukan pembalasan yang kejam disertai pengajaran. Saudara-saudaraku, melalui firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel dengan tegas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak tinggal diam. Siapapun dan bangsa manapun termasuk bangsa Edom yang dengan bangga akan dosanya, ataupun bangsa Filistin yang menganggap diri mereka jaya dan berkuasa, satu hal yang sangat pasti bahwa dosa-dosa mereka mengakibatkan hukuman dan kematian. Dosa memisahkan manusia daripada Tuhan sebagai satu-satunya sumber dan pemberi kehidupan. Saudara-saudaraku, hidup tanpa Tuhan tidak ada kehidupan, tetapi yang ada adalah kematian. Ya, begitu juga yang dialami oleh kedua bangsa ini. Allah menghukum mereka dan tentu saja Allah tidak tinggal diam. Saudara-saudaraku, kita tidak seharusnya tenggelam dan menyerah kepada situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami. Baiklah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita pasti mengalami satu perkara di mana Allah akan melepaskan kita dari kesesakan. Dan pada waktunya Allah pasti akan menyatakan mujizatnya yang ajaib. Bersabarlah dan tetaplah percaya di dalam iman yang teguh. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sesuai waktunya, Allah akan mengangkat kita keluar dari pergumulan kita dan kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami pengharapan dan saatnya pertolongan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Tetaplah tekun dan tetaplah percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau sekarang kita melihat Allah seolah diam dan segala hal yang buruk yang kita alami terjadi di dalam hidup kita, sesungguhnya Dia tidak pernah diam di dalam hidup kita. Allah ada bersama-sama dengan kita dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia bekerja dari dalam dan menguatkan kita, memproses kita dan menjadikan kita manusia baru melalui banyak tahapan yang mungkin bagi kita tidak enak.
Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan keinginan daging, kita akan menderita. Tetapi kita diproses supaya kita lebih sabar, lebih intim, dan kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang indah, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa dampak yang besar. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman yang dapat kita dengar. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang membebaskan, yang memberikan kami pengertian baru, sehingga kami akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami kalau kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam di dalam hidup kami. Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh mengasihi Engkau. Ini kami ya Bapa, penuhi kami. Kami percaya di hari-hari ke depan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan menanggalkan setiap keinginan daging, dosa yang menjerat kami, sehingga kami menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan atas setiap masalah yang kami hadapi. Engkau berikan solusi bagi kami, dan Engkau yang menolong kami. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan kami hati yang penuh gairah untuk terus melangkah di hari-hari ke depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.